Nah, untuk proses pendaftaran nanti ada verifikasi yang tadi saya sampaikan, verifikasi administratif. Kemudian untuk memastikan lagi observasi di lapangan ini dilakukan secara faktual. Dalam setiap momentum, dalam setiap tahap perbaruan partai politik dari ke data anggotaan ataupun kepengurusan melalui sipol tadi. Nah, ini untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kita di podcast Jadi Tahu, belajar demokrasi dan tahapan pemilu KPU Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan podcast kita yang ke-14 ini, kita akan berbincang seputar proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu dengan Mas Santosa selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Karanganyar. Sudah hadir Mas Santosa, selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Sehat Mas Santosa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mas Santosa, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa Mas ini yang dimaksud dengan tahapan pendaftaran, kemudian verifikasi sampai dengan penetapan partai politik sebagai calon peserta pemilu? Bisa dijelaskan Mas Santosa? Baik, terima kasih Mas Adis atas pertanyaannya. Jadi sebelum masuk ke aturan-aturan yang nanti akan saya jelaskan di belakang, atau persyaratan, tentu ini adalah merupakan proses rangkaian yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa partai politik menjadi peserta pemilu sesuai dengan peraturan perundangan di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga turunan PKPU. Kemudian melalui tahapan ini KPU juga memastikan bahwa hanya partai politik yang menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun secara faktual. Nah, ini yang nanti akan dijadikan pedoman untuk menetapkan sebagai peserta pemilu. Oke, lalu mengapa tahapan ini dianggap penting, Mas? Tahapan ini tentu sangat penting karena ini adalah salah satu tahapan yang di awal ya. Bisa dikatakan menentukan gitu ya? Ya, ini salah satu fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Nah, ini memverifikasi dan dilakukan untuk menjamin seluruh peserta pemilu memiliki legalitas dan juga pengurusan yang sah dan kantor yang nyata. Kemudian ini memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian proses pemilu dapat berlangsung adil dan transparan. Gitu. Oke, lalu yang mendasari regulasi tersebut apa saja Mas ini? Di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai Undang-Undang Indo itu diatur di dalam pasal 173 sampai 180. Itu mengenai tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Kemudian KPU juga memiliki dasar regulasi turunannya yaitu peraturan KPU. Itu di PKPU 4 tahun 2022 beserta perubahannya di PKPU 11 tahun 2022. Ini masih dipakai di dalam pemilu yang lalu. Oke, lalu kategorinya siapa saja Mas yang bisa mengikuti tahapan verifikasi ini? Kategori yang calon peserta pemilu yang nanti akan mengikuti pemilu, yang pertama adalah partai politik yang memenuhi persyaratan ambang batas 4% dan memperoleh suara pemilu terakhir. Kemudian kategori yang kedua, ini partai politik yang tidak masuk dalam ambang batas 4%, tetapi memiliki perwakilan di DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang ketiga adalah partai politik yang tidak mendapatkan ambang batas 4% dan juga tidak memiliki perwakilan di provinsi maupun kabupaten kota. Yang keempat itu adalah partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu di pemilu terakhir. Tetapi ini ada prosesnya Mas Andi. Jadi prosesnya bagi
poin yang pertama yang masuk di ambang batas 4%, kemudian menjadi peserta pemilu dan ada di level Dewan Perwakilan Rakyat sampai ke daerah, ini verifikasinya verifikasi administratif. Kemudian yang poin ketiga tadi, yang 2, 3, 4 itu harus melakukan verifikasi administratif dan juga verifikasi faktual gitu. Jadi kategori itu beda penanganannya. Oke, jadi partai politik yang pada pemilu kemarin yang belum masuk di parlemen atau partai politik yang belum menjadi peserta pemilu sebelumnya, itu artinya harus dilakukan verifikasi faktual. Artinya petugas KPU ini nanti turun ke lapangan begitu ya Mas, untuk memastikan syarat-syarat yang disampaikan di KPU ini apakah syaratnya ini benar valid atau tidak begitu ya kira-kira ya. Betul, jadi prosesnya bagi partai politik yang tidak masuk sebagai peserta pemilu dan tidak masuk di parlemen, tentu ini nanti akan dilakukan verifikasi administratif lagi dan juga verifikasi faktual di lapangan. Oh ya, artinya di verifikasi di lapangan ini artinya kita memverifikasi syarat dukungan terhadap partai politik tersebut ya. Betul, nanti basisnya adalah identitas kartu tanda anggota. Oke, saya lanjut Mas, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya. Syarat dan dokumen sebagai parpol peserta pemilu ini seperti apa Mas? Kita lihat di regulasi bahwa persyaratan dan dokumen itu ada 5 ya. Jadi pertama itu persyaratan berkait dengan kepengurusan. Yang kedua keanggotaan. Yang ketiga adalah keterwakilan perempuan. Yang keempat adalah kantor tetap, dan juga yang kelima adalah rekening partai politik. Nah, ini harus dimiliki. Sedikit penjelasan bahwa kepengurusan ini dia ada di partai politik memiliki pengurusan di seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di setiap provinsi itu memiliki kepengurusan 75% di kabupaten kota yang tersebar. Kemudian di breakdown kembali sampai kabupaten kota memiliki kepengurusan 30% di jumlah tiap kecamatan. Jadi ada komposisi kepengurusan dari di provinsi itu 75%, kemudian di kabupaten kota itu 30%. Kemudian syarat yang kedua adalah keanggotaan. Nah, keanggotaan ini 1/1000 dari jumlah penduduk. Maksudnya jika misal ini contoh di Kabupaten Karanganyar itu penduduk jumlah 950.000. Ini dibagi per 1000 kan tadi, dibagi 1000. Jadi minimal pengurusan di kabupaten, di seluruh kabupaten itu 950 orang itu ada di lingkup kabupaten. Itu untuk keanggotaannya. Kemudian untuk kantor tetap. Nah, kantor tetap ini juga ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, ini juga diverifikasi. Jadi dipastikan bahwa kantor tetap ini masih ada dan lokasinya, koordinatnya juga tepat, dan juga secara fisik dan struktur itu ada di kabupaten kota. Kemudian keterwakilan perempuan. Jadi kalau keterwakilan perempuan itu kita lihat di regulasi bahwa di tingkatan RI itu, di pusat itu menyertakan paling tidak 30% keterwakilan perempuan. Kemudian di kabupaten kota ini memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan itu. Nah, selain itu juga tadi saya sampaikan untuk rekening partai politik. Nah, rekening partai politik ini juga salah satu syarat penting yang harus dimiliki sebagai syarat nanti pendaftaran maupun verifikasi. Karena ini adalah cash flow pengeluaran pemasukan partai politik di dalam melaksanakan roda organisasi. Nah, rangkaian ini tadi ini dilakukan secara melalui sistem. Jadi
melalui SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Jadi semua dokumen di-upload, diperbaharui di dalam sistem dan kemudian KPU memverifikasi. Nah, untuk proses pendaftaran nanti ada verifikasi yang tadi saya sampaikan, verifikasi administratif. Kemudian untuk memastikan lagi observasi di lapangan ini dilakukan secara faktual. Jadi memastikan bahwa keanggotaan ini sesuai KTA yang dimilikinya. Itu Mas Andi. Oke, artinya sebelum verifikasi ini saya nangkap cukup detail ya Mas verifikasinya. Artinya sebelum masuk ke verifikasi ini kan ada proses pendaftaran. Nah, bisa dijelaskan Mas bagaimana proses pendaftarannya ini sampai ke verifikasi ini. Baik, untuk alur pendaftarannya tentu ini mulai pendaftaran. Pendaftaran ini partai politik mendaftar melalui sistem ya, yang tadi saya sampaikan, Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Nah, ini kemudian masuk di dalam sistem KPU. Nah, tentu ini secara umum ya, kalau di pemilu yang akan datang tentu ada timeline tersendiri. Jadi keputusan timelinenya kapan, waktunya kapan itu ada. Tapi ini secara umumnya masuk di sistem KPU, SIPOL, ini dilakukan oleh tim KPU untuk memverifikasi administratif. Meneliti kelengkapan dokumen yang sudah disampaikan melalui sistem, nah kemudian diverifikasi secara dokumen. Ini kelengkapannya seperti apa yang tadi saya sebutkan di depan tadi. Kemudian dilakukan verifikasi faktual. Nah kemudian ketika ini belum memenuhi syarat, tentu ada proses perbaikan. Nah ini ada timelinenya. Jadi di pemilu yang lalu maupun pemilu akan datang pasti akan ada timeline jadwal kapan waktunya untuk melakukan perbaikan. Setelah semua melalui proses itu sudah ada proses perbaikan, kemudian baru proses penetapan. Dan penetapan itu juga yang melakukan oleh pimpinan pusat dari KPU RI. Tetapi proses-proses yang dilakukan di tingkatan bawah kabupaten kota ini merekap hasil kemudian dilaporkan secara berjenjang ke KPU provinsi dan sampai ke KPU RI. Begitu Mas Adi. Oke, ini terakhir Mas Santosa. Untuk metodenya seperti apa Mas? Metode verifikasinya? Metode verifikasi ini pertama adalah dengan cara penelitian dokumen. Jadi meneliti dokumen yang masuk di sistem, kemudian persyaratan-persyaratan ini telah lengkap dan sesuai yang disyaratkan di dalam undang-undang ataupun regulasi peraturan KPU. Dan ini KPU memastikan bahwa dokumen ini telah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, nanti akan dilanjutkan seperti proses yang tadi. Kalau belum sesuai, itu ada perbaikan. Kemudian ada proses juga wawancara. Nah, wawancara ini dengan pengurus partai politik untuk memperoleh data, informasi terkait keanggotaan, kepengurusan. Nah, itu juga bisa dilakukan. Dan observasi di lapangan ini seperti tadi saya sampaikan, verifikasi faktual, memastikan jadi keanggotaan ini ataupun kantor itu sudah sesuai dengan yang dilaporkan, dan juga basis kartu tanda anggota ini ditunjukkan, dan kemudian nanti proses selanjutnya diatur di dalam peraturan-peraturan lainnya. Dan juga dokumentasi. Nah, dokumentasi ini selalu KPU bekerja dengan proses yang dilaksanakan dan terarsip dan terdokumentasi dengan baik. Terus satu lagi Mas, jadi ini kan masih proses belum masa tahapan. Jadi pasca tahapan ini juga KPU melakukan secara per semester ini pemutakhiran data partai politik. Jadi data-data yang tadi saya sebutkan itu dilakukan pemutakhiran ketika ada partai politik baik yang peserta pemilu maupun
non peserta pemilu ini melakukan perubahan baik struktur organisasi, pengurusan, keanggotaan, kantor partai, terus nomor rekening dan lain-lain tadi itu dilakukan per semester. Jadi untuk perubahan partai politik yang melakukan update data atau perubahan data-data partai politik. Oke Mas Santosa, sebagai penutup barangkali ada yang ingin disampaikan kepada teman pemilih. Baik, Mas Adi, sini podcast ini mungkin cuman sekulit kacangnya saja, tapi sebetulnya kalau dibedah lebih banyak lagi karena waktu juga terbatasi. Minimal kami menyampaikan informasi terhadap publik yang mungkin belum paham atau belum tahu bagaimana sih menjadi peserta pemilu gitu kan. Dari mana saja sih peserta pemilu itu dimunculkan. Kemudian bagi rekan-rekan kami yang ada di peserta pemilu, tentu ini juga sebagai informasi yang nantinya bisa ditindaklanjuti yang tadi saya sampaikan untuk selalu memperbaharui dalam setiap momentum, dalam setiap tahap perbaharuan partai politik dari ke data anggotaan ataupun kepengurusan melalui sipol tadi. Nah, ini untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang. Ketika nanti sudah masuk waktu di pemilu yang akan datang, calon-calon peserta pemilu di pemilu yang akan datang ini sudah siap secara dokumen maupun persyaratan. Nah, ini bagian dari sosialisasi dari kami, dan juga kami juga membuka ruang ketika ada konsultasi di helpdesk KPU berkait dengan pendaftaran ini ataupun verifikasi ini nanti ketika sudah mendekati. Nah, ini adalah bentuk dari pelayanan kami terhadap masyarakat maupun peserta pemilu. Itu Mas Anies. Baik Mas Santosa, terima kasih sudah bergabung di podcast Jadi Tahu KPU Kabupaten Karanganyar. Semoga obrolan kita pada hari ini memberikan manfaat dan pengetahuan kepada teman-teman pemilih di luar sana. Oke teman pemilih, jangan lupa ikuti terus konten-konten media sosial KPU Kabupaten Karanganyar. Jangan lupa like, komen, dan share setiap konten yang kami sampaikan kepada teman pemilih. Sampai jumpa di podcast Jadi Tahu selanjutnya.